Di industri bus Indonesia saat ini, kebanyakan orang langsung akan melihat pada merek sasis yang sudah sangat terkenal di pasaran seperti Hino atau Mercedes-Benz. Yang mana sasis-sasis itu biasanya akan memberikan kenyamanan lebih ataupun pride yang tinggi buat perusahaan atau bus yang ada di Indonesia. Makanya gak heran setiap bus Indonesia yang menggunakan sasis-sasis dengan merek terkenal tersebut biasanya akan menempelkan kode sasisnya di bagian depan atau samping bus dengan ukuran yang cukup besar. Karena emang sasis bus dengan merek terkenal adalah suatu kebanggaan dari sebuah perusahaan bus dan juga menjadi sebuah acuan pilihan buat para customernya dalam memilih bus yang akan ditumpanginya. Namun walaupun sasis bus itu memang akan memberikan kenyamanan lebih pada saat digunakan, sebenarnya selain dari sasis bus yang akan menentukan kenyamanan bus itu pada saat di perjalanan, ada satu faktor yang justru terlupakan ketika kita sedang membicarakan dunia bus yang ada di Indonesia. Yang mana bagian ini sebenarnya sangat penting dan menjadi faktor yang paling menentukan tampilan ataupun kenyamanan lebih sebuah bus itu saat dibuat. Dan ya, bagian ini adalah karoseri. Karoseri adalah tempat di mana rangka kosong berubah menjadi bus yang kita kenal di jalanan hari ini. Mulai dari desain bodi, interior, kursi, hingga fitur kenyamanan, semuanya dikerjakan oleh perusahaan karoseri. Dan di Indonesia sendiri punya banyak karoseri terkenal seperti Adi Putro, Tentrem, Neo Armada, sampai dengan Rahayu Santosa. Dan masing-masing karoseri itu punya ciri khas desain dan teknologi yang berbeda, bahkan sering menjadi kebanggaan operator bus dan para bus mania. Tapi dari beberapa karoseri yang ada di Indonesia saat ini, biasanya beberapa karoseri yang ada di Indonesia saat ini sudah memiliki sasis-sasis andalan yang mereka miliki. Misalnya karoseri Adi Putri yang akan selalu menggunakan sasis Mercedes untuk Jetbus series-nya. Ataupun karoseri lainnya yang akan selalu menggunakan sasis dari brand besar aja seperti Hino ataupun Volvo. Tapi walaupun seperti itu, ternyata ada satu nama karoseri yang selalu terkenal tidak akan menolak semua merek sasis ataupun permintaan aneh di busnya. Karena karoseri ini bisa mengerjakan bus dari semua sasis yang ada di Indonesia, mulai dari Hino, Mercedes, Scania, Volvo, bahkan sasis untuk bus listrik. Dan karoseri itu bernama Laksana, yang selalu terkenal tidak pernah menolak merek sasis untuk dijadikan bus kota ataupun akap. Namun bagaimana sebenarnya Laksana bisa menjadi karoseri yang begitu fleksibel untuk membuat busnya, sampai-sampai karoseri ini terkenal tidak pernah menolak sasis bus dari brand apapun. Jadi karoseri Laksana bukanlah perusahaan yang tiba-tiba viral dan besar di Indonesia, karena karoseri ini adalah salah satu karoseri tertua yang ada di Indonesia, yang mana mereka memulai perjalanan dari bengkel otomotif kecil pada akhir 1960-an, lalu mulai membuat bodi kendaraan niaga pada tahun 1977. Lalu dari situ mereka terus berkembang untuk mengerjakan bisnis mobil niaganya dari minivan kecil, lalu bus medium sampai akhirnya masuk ke bus besar pada era 1990-an. Dan untuk hari ini, fasilitas produksinya sudah sangat besar dan mampu memproduksi sekitar 1.500 bus per tahunnya. Dengan demikian, artinya karoseri Laksana ini memiliki pengalaman puluhan tahun dalam menjalankan usaha karoserinya. Dan pengalaman panjang ini adalah kunci pertama kenapa mereka bisa menerima banyak jenis sasis. Lalu selain dari pengalaman yang panjang, alasan kenapa Laksana bisa menerima hampir semua merek sasis untuk dijadikan bus, tentu aja karena Laksana selalu mengikuti permintaan pasar operator bus yang ada di Indonesia. Yang mana seperti yang kita tahu, karoseri itu tugasnya hanya akan membuat bodi bus, mulai dari interior, eksterior, sampai dengan finishing lainnya. Yang membuat secara konsep karoseri itu harus memang dituntut fleksibel jika mereka tidak ingin kehilangan banyak pelanggannya. Dan disinilah pola bisnis Laksana akan selalu mengikuti tren yang ada dengan kefleksibelannya. Apalagi dengan tren operator bus di Indonesia yang akan sering cenderung memiliki preferensi sasis yang berbeda-beda. Seperti ada PO yang fanatik dengan sasis Mercedes, ada yang suka sasis Hino, ataupun ada yang memilih sasis Scania untuk kelas premium. Dan yang membuat Laksana memilih strategi yang sangat realistis untuk perusahaan mereka saat ini, yaitu ikuti kebutuhan dan juga kemauan pasar. Dan untuk di bagian teknisnya, sistem teknik dan proses produksi yang ada di karoseri Laksana ini memang juga sudah dirancang untuk lebih fleksibel sejak awal. Yang mana dalam proses produksi bus, tahap pertama yang dilakukan di karoseri adalah penerimaan dan pemeriksaan sasis. Dan sasis itu akan langsung dicek kelengkapan dan fungsinya sebelum masuk ke tahap berikutnya. Dan di tahap ini dimensi rangka, posisi mesin, titik mounting, dan distribusi beban yang berbeda akan dicek oleh karoseri sebelum membuat bodinya. Lalu setelah sasis diterima, tahap berikutnya adalah penyambungan dan pembuatan rangka bodi. Lalu proses ini akan dilakukan secara bertahap mulai dari pembuatan rangka utama, panel bodi, sampai dengan finishing dan inspeksi akhir. Dan disinilah salah satu kunci fleksibilitas dari karoseri Laksana itu muncul, yang mana rangka bodi bus modern pada umumnya tidak menyatu permanen dengan sasis seperti di mobil produksi massal yang bersifat monokok. Karena bus akan menggunakan konsep body on frame, sehingga bodi bisa dirancang modular dan disesuaikan dengan berbagai sasis selama titik mounting dan distribusi beban dihitung dengan benar. Dan karoseri seperti Laksana memiliki tim engineering yang bertugas menghitung struktur, kekuatan rangka, dan juga titik tumpu supaya bodi tetap aman meskipun sasisnya berbeda.
Dan semua ini didukung dengan adanya teknologi produksi yang modern di karoseri Laksana. Karena di pabrik Laksana, banyak proses pembuatan rangka dan panel sudah menggunakan mesin komputerisasi seperti laser cutting, CNC bending, dan mesin folding plat panjang. Dan mesin-mesin ini mampu memotong dan membentuk material sesuai blueprint yang sudah disediakan, yang bisa menghasilkan panel body bus dengan kepresisian yang sangat tinggi. Dan karena laser cutting, CNC bending, dan mesin folding ini juga membuat desain bus bisa diselesaikan dengan cepat, hal ini membuat perubahan yang terjadi secara tiba-tiba pada saat proses produksi bukanlah hal masalah besar buat karoseri Laksana ini. Sebagai contoh, misalnya hasil wheelbase tiba-tiba berbeda tidak sesuai blueprint, overhang berbeda, atau posisi pintu yang diminta tiba-tiba berubah. Semuanya bisa dihitung kembali dan diproduksi ulang dengan waktu yang cukup singkat dan tanpa harus membuang ulang seluruh metode produksi dari nol. Lalu berikutnya, dengan adanya inovasi tentang material modern yang lebih ringan dan kuat untuk rangkanya akan membuat karoseri Laksana ini semakin fleksibel. Yang mana sejak beberapa tahun terakhir, Laksana mengembangkan rangka bus dari stainless steel yang lebih ringan sampai dengan ratusan kilogram dibandingkan material lama. Dan material yang lebih ringan ini akan memberi keuntungan besar. Kenapa bisa? Yakni karena setiap sasis memiliki batas GVW dan distribusi beban yang berbeda. Dan jika bodi terlalu berat, beberapa sasis tidak akan mampu digunakan secara optimal. Tapi dengan rangka bodi yang lebih ringan ini, satu desain bodi bisa lebih mudah diadaptasi ke berbagai sasis tanpa melampaui batas teknis kendaraan. Selain itu, material modern juga membantu daya tahan terhadap iklim tropis, korosi, dan getaran, yang mana ini adalah faktor yang sering berbeda antara bus kota, akap, dan bus tambang. Dan semua material yang modern dan juga ringan itu dibantu dengan standar keselamatan internasional yang sudah diterapkan pada struktur bodi dari karoseri Laksana ini. Karena Laksana sudah menerapkan berbagai pengujian seperti UNECE R66 untuk uji kekuatan struktur saat terguling. Lalu ada uji R80 untuk kekuatan kursi sampai dengan uji R29 untuk kekuatan kabin depan. Dan ketika struktur sudah dihitung secara ilmiah, otomatis desain bus bisa diadaptasi ke berbagai sasis dengan tetap mempertahankan standar keselamatan di busnya. Dengan kata lain, fleksibilitas dari karoseri Laksana ini bukan sekedar asal pasang sesuai keinginan konsumen, melainkan semua ini bisa terjadi karena sistem desain dari karoseri Laksana ini memang berbasis dari perhitungan teknik yang detail. Dan hal teknis yang terakhir yang membuat Laksana ini akan menerima semua sasis untuk dijadikan bus ada di proses desain produk yang sistematis. Yang mana dalam sebuah jurnal penelitian mengenai desain bus di Laksana, disebutkan kalau proses desain bus yang dikerjakan di karoseri ini akan dimulai dari identifikasi kebutuhan konsumen, pembuatan konsep, sketsa, prototipe, sampai dengan evaluasi. Artinya, bodi bus tidak dibuat secara seragam untuk semua orang, dan setiap operator bus bisa memiliki kebutuhan berbeda seperti tinggi bagasi, konfigurasi kursi, sistem AC, atau jenis pintu. Dan ketika sistem desain sudah terbiasa dengan banyak variasi kebutuhan pelanggan, otomatis variasi sasis juga menjadi lebih mudah ditangani, yang ngebuat semakin banyaknya pengalaman dalam menerima permintaan yang bervariasi dari pelanggan. Dan hal ini juga membuat Laksana semakin mudah membuat desain yang kompatibel dengan berbagai platform. Dan dari pengalaman dan hasil kerja teknis yang lebih efisien ini membuat banyaknya sasis bus dari berbagai merek yang pernah dikerjakan di karoseri Laksana ini. Sebagai contoh, sasis bus yang memiliki populasi sedikit di Indonesia karena kurang populer seperti sasis dari brand Scania. Dengan sasis Scania ini, Laksana bisa membuat bus Legacy SR2 yang bahkan sukses dipamerkan di Bus World Asia. Lalu Laksana juga membuat bus medium seperti Tourista dan Necklace yang biasanya menggunakan sasis Isuzu atau Mitsubishi. Lalu Laksana juga pernah membuat beberapa sasis yang bisa dibilang cukup langka atau tidak umum di Indonesia seperti Scania Double Decker untuk ekspor Bangladesh, sasis bus listrik BYD untuk Transjakarta, dan juga sasis untuk kebutuhan khusus seperti bus transporter ataupun bus setir kiri untuk pasar ekspor Eropa. Dan bus-bus jenis ini biasanya dibuat dalam jumlah kecil yang bisa dikatakan kalau proyek-proyek ini adalah proyek langka yang ada di Indonesia. Dan dengan kefleksibelannya, Laksana bisa membuat semua bus ataupun truk itu dari sasis yang sangat beragam, yang ngebuat kalau karoseri Laksana ini akan selalu menerima semua sasis dari brand manapun untuk dijadikan bus sesuai dengan keinginan pemiliknya. Itulah Laksana. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.